Pernyataan ini sungguh memprihatinkan saya karena sejatinya dalam suasana bangsa kita seperti sekarang ini pernyataan itu hendaklah membuat kita semakin bersatu, semakin kita harmoni, semakin kita bersama gitu ya. Justru pernyataan itu menimbulkan masalah baru ya, karena menuduh mereka yang rajin beragama itu dianggap mabuk beragama, dan justru mereka itu menciptakan radikalisme. Saya kembali menegaskan bahwa umat Islam itu tidak pernah melakukan radikalisme. Tidak ada radikal Islam. Kalau dikaitkan dengan protes sosial, coba kita lihat waktu menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, itu kan ramai sekali buruh melakukan demo, bahkan berjilid-jilid mereka melakukan, tapi mereka tidak dikatakan sebagai radikalisme Islam. Justru kehadiran Habib Rizik setelah kembali dari pengasingan, kemudian dijemput begitu banyak orang ya, kemudian dalam acara beliau di Megamendung ya, itu juga disambut begitu banyak orang, itu dikatakan sebagai mabuk beragama. Saya kira ini keterlaluan. Justru kalau menurut saya orang rajin beragama, mengamalkan ajaran agama, itu akan memperkokoh Pancasila. Mantan Kepala BIN, si Hendro Priyono babak belur. Rajin beragama dibilang mabuk agama. Kalau dulu lu macan, sekarang udah ompong. Bawar Merah Indonesia kembali mengabarkan untuk Anda. Yang jelas ini, kami ini kan membela manusia, membela kemanusiaan. Membela kemanusiaan itu tidak perlu lihat kamu, kelompokmu, kelompok dia, kelompok kita, kelompok mereka. Dia Islam kah, Kristen kah, Hindu, Buddha, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, semua. Siapa yang merasa hak asasinya terlanggar, itu tugas kita untuk melindungi. Kebetulan 5 tahun terakhir itu umat Islam mendapat ketidakadilan, dan kita sudah menjadi orang-orang prominent dalam dunia lain. Ya, tidak mungkin kita tidak menyatakan keprihatinan, tidak mungkin kita membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa ada usaha-usaha perlindungan pembelaan dari kelompok humanitarian. Selain membela mereka, satu sisi ya, itu juga di sisi lain kan kita melihat kok negara ini terlalu menekan komunitas. Komunitas yang dimaksud apa? Ketika ulama itu dianiaya, agama Islam juga teraniaya. Karena antara ulama dan agama itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi persoalan ketidakadilan kita harus punya kepentingan. Mengucapkan kebenaran. Kita mengucapkan kebenaran. Ketika orang-orang Islam itu mereka merasa teraniaya, kita lihat kebenaran. Mereka mendapat ketidakadilan. Meskipun mereka berhasil mengambil pangkat tertinggi jadi raja, berhasil mengumpulkan harta terbanyak jadi orang kaya raya, tapi mereka melupakan satu perkara, yaitu perkara agama. Mentaati Allah dan Rasul mereka tidak mau, karena dianggap agama menghalangi karir. Mereka tidak akan dapat puncak apa yang mereka kejar untuk urusan dunia kalau bawa-bawa agama. Sehingga mereka mati-matian menjauhi agama. Kok mau mereka menjauhi agama? Karena dianggap agama itu bakal menghalangi keinginannya untuk merambah kemuliaan dunia. Agama itu akan melarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, ini, wah, menghalang saja ini agama. Mereka buang agama. Hasilnya mereka berubah jadi manusia-manusia hina. Sebab
kemuliaan itu justru di dalam agama. Seandainya kita pegang ini agama, kita miskin seumur hidup, mati melarat, mati nggak makan 14 hari kelaparan, kita tetap jadi orang mulia. Karena kemuliaan itu dalam agama. Tapi mereka nggak ngerti, mereka buang agama. Mereka jauhi nabi-nabi, mereka jauhi kitab suci. Karena dianggap agama menghalangi. Soal mabuk agama, Musni Umar kepada Hendro Priyono mengatakan keterlaluan. Rajin beragama dianggap mabuk. Pikiran rakyat Bekasi.com. Sosiolog Musni Umar turut mengkritik pernyataan Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang mengaitkan diksi mabuk agama dengan pentolan FPI HRS. Hendro Priyono menyampaikan hal tersebut melalui kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Sabtu 26 Desember 2020. Dia menilai tumbuh suburnya radikalisme di tanah air karena masyarakat yang mabuk agama. Jadi jika HRS masih saja berkobar-kobar mengibarkan radikalisme, radikal di sini konotasinya yang menyukai kekerasan, anarkisme, dan ini juga akan subur jika tanahnya subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme adalah masyarakat yang mabuk agama. Menanggapi hal tersebut dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari kanal YouTube resminya. Senin 28 Desember 2020, Musni Umar menyayangkan ucapan yang keluar dari mantan kepala BIN itu. Menurutnya, di tengah kondisi masyarakat yang sedang mencekam saat ini akibat tewasnya 16 kader FPI serta kasus penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat, tidak diperlukan ucapan-ucapan yang hanya membuat suasana semakin keruh. Pernyataan ini sungguh memprihatinkan dan sejatinya, dalam suasana bangsa kita saat ini, pernyataan-pernyataan ini hendaklah membuat kita semakin bersatu. Tapi justru menimbulkan masalah baru karena disebutnya mereka rajin beragama dianggap mabuk beragama dan justru hal itu menciptakan radikalisme. Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu menegaskan bahwa radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan agama Islam. Coba kita lihat waktu menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja, ramai sekali buruh melakukan demo berjilid-jilid tapi mereka tidak dikatakan sebagai radikalisme Islam. Namun, ucapan Musni Umar justru kehadiran Habib Rizik setelah kembali dari Arab Saudi yang disambut dengan jutaan orang dan acaranya di Megamendung malah dikatakan sebagai mabuk beragama. Hal ini dikira sangat keterlaluan justru jika menurut Musni sendiri, orang yang rajin beragama akan memperkokoh Pancasila karena seluruh sila Pancasila itu merupakan inti dari ajaran agama Islam. Lebih lanjut, Musni Umar menyoroti beberapa kejanggalan terkait keadilan hukum di Indonesia. Di 270 provinsi, kabupaten dan kota yang melakukan pilkada dengan kerumunan massa yang luar biasa, kemudian ada peringatan Maulid Nabi yang dilakukan Habib Lutfi, juga Buya Uci di Banten tidak diapa-apakan. Hanya Habib Rizik yang kemudian dijadikan tersangka dan ditahan. Kemudian orang menganggap itu adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, menurutnya, protes sosial yang terjadi belakangan bukan karena orang mabuk beragama dan tidak bisa dikaitkan dengan radikalisme. Musni Umar juga menyarankan seharusnya pemerintah dan aparat tidak melakukan tindakan-tindakan yang memancing respon publik dan kemudian jangan melabeli respon tersebut sebagai radikalisme atau ekstremisme. Jangan lagi ada peristiwa-peristiwa jika orang demo kemudian ditangkap, kemudian bahkan ada pembunuhan 16 kader FPI. Dan mudah-mudahan segera bisa diungkapkan. Natalius Pigai mengatakan di negeri ini tak ada Islam radikal, yang ada pemimpin intoleransi. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kembali membuat pernyataan menohok. Aktivis HAM asal Papua itu Natalius Pigai mengkritik aksi para pejabat yang menampakkan diri seolah-olah peduli pada kehidupan beragama. Pigai membagikan gambar di akun Twitter pribadinya @nataliuspigai2 pada Senin kemarin. Dalam gambar itu tertulis, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam teroris, yang ada adalah cara pandang pemimpin yang intoleransi dan radikal. Pigai meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu mengumbar kepura-puraan mengatasnamakan toleransi, terkhusus kepada pemerintah yang masih belum menyelesaikan beragam masalah teror terhadap agama di Papua. Tidak perlu umbar kata seakan-akan solider ketika umat Sigi, pendeta dan katekis dibunuh, Jasmine dan Philadelphia tidak pasti kemana saja. Kita butuh konkret. Saya ini bukan saja umbar kata-kata, tapi ketua tim pembela ulama, umat Islam, dan kasus-kasus yang mendera mereka atas dasar Huwa Isania. Begitulah kata Natalius Pigai. Sebelumnya Pigai juga menyemprot aksi Menteri Agama Yakut Khalil Quamas yang mendatangi gereja untuk menyampaikan ucapan Natal. Sembari mengunggah pemberitaan Gus Yakut di Twitter, Pigai menegaskan bahwa dirinya tidak butuh ucapan selamat Natal. Menurutnya, yang terpenting baginya adalah
Setiap pemeluk agama menjalankan agamanya masing-masing dengan benar. Natalius Pigai juga mengaku jarang merespon ucapan Natal dari non-Kristiani karena menurutnya Natal merupakan urusan umat Kristen.